Dengarkan dengan sangat hati-hati karena apa yang akan kusampaikan kepadamu dalam beberapa menit ke depan akan mengubah cara kamu melihat seseorang dalam hidupmu selamanya. Para malaikat telah mengirimkan pesan mendesak, dan pesan ini tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Seorang anak muda akan menghilang dari hidupmu besok, dan alasannya akan menghantui dirimu untuk waktu yang sangat lama jika kamu tidak memperhatikan tanda-tanda yang sudah diberikan kepadamu. Mungkin kamu berpikir ini tentang orang lain, tentang kehidupan orang lain, tapi tidak. Ini tentang dirimu. Ini tentang seseorang yang sekarang ini sedang berada dalam lingkaran hidupmu, seseorang yang mungkin kamu lihat setiap hari, seseorang yang kata-katanya kamu dengar, seseorang yang kehadirannya kamu anggap sebagai sesuatu yang pasti. Tapi para malaikat ingin kamu tahu bahwa kepastian itu adalah ilusi yang sangat rapuh. Besok, orang ini akan pergi. Bukan karena kematian secara fisik, meskipun itu bisa saja terjadi dalam beberapa kasus. Tetapi lebih sering, ini adalah kematian hubungan, kematian koneksi, kematian dari kehadiran mereka dalam kehidupanmu. Dan yang membuat ini begitu menyakitkan, yang akan menghantuimu, adalah bahwa kamu sudah diberi tanda-tanda. Kamu sudah diberi peringatan. Kamu sudah diberi kesempatan untuk bertindak. Tetapi kamu mengabaikannya. Sekarang, aku ingin kamu mengambil napas dalam-dalam dan benar-benar membuka hatimu untuk apa yang akan kuungkapkan. Para malaikat telah menunjukkan kepadaku visi tentang ribuan jiwa yang saat ini menonton pesan ini, dan di antara kalian, ada yang akan merasakan kehilangan ini dalam waktu 24 jam ke depan. Ini bukan untuk menakut-nakutimu. Ini adalah kasih sayang ilahi yang mencoba menyelamatkanmu dari penyesalan yang akan menggerogoti jiwamu selama bertahun-tahun yang akan datang. Anak muda ini, siapakah mereka? Mereka bisa jadi adalah anakmu sendiri yang sedang tumbuh begitu cepat, dan kamu terlalu sibuk dengan pekerjaanmu, dengan ponselmu, dengan khawatir tentang hal-hal yang tidak akan pernah kamu ingat 5 tahun dari sekarang. Mereka mencoba berbicara denganmu kemarin, tetapi kamu berkata kamu lelah. Mereka ingin menunjukkan sesuatu kepadamu minggu lalu, tetapi kamu berkata nanti. Nanti itu tidak akan pernah datang, karena besok mereka akan menyadari sesuatu yang mengubah segalanya. Atau mungkin ini adalah adikmu, keponakanmu, atau anak muda yang bekerja denganmu, seseorang yang melihatmu sebagai mentor, sebagai panutan, sebagai seseorang yang penting. Mereka telah mencari bimbinganmu, tetapi kamu terlalu sibuk memberikan nasihat kepada orang asing di internet. Mereka membutuhkan waktu darimu, tetapi kamu memberikannya kepada hal-hal yang tidak memiliki jiwa, kepada layar yang tidak akan pernah mengingat namamu. Para malaikat ingin kamu memahami sesuatu yang sangat mendalam. Setiap manusia di bumi ini sedang berjalan di jalur kehidupan mereka sendiri, dan jalur-jalur ini bersilangan untuk alasan-alasan tertentu. Ketika jalur seseorang yang lebih muda bersilangan dengan jalurmu, ini bukanlah kebetulan. Ini adalah penugasan ilahi. Kamu ditempatkan dalam kehidupan mereka untuk alasan tertentu, dan mereka ditempatkan dalam kehidupanmu sebagai cermin, sebagai guru, sebagai pengingat tentang sesuatu yang mungkin telah kamu lupakan tentang dirimu sendiri. Tetapi ada waktu ketika jalur-jalur ini harus berpisah. Alam semesta memiliki waktunya sendiri, dan ketika saatnya tiba untuk perpisahan, tidak ada yang bisa menghentikannya. Yang bisa kamu kendalikan adalah bagaimana kamu menghabiskan waktu sebelum perpisahan itu. Yang bisa kamu kendalikan adalah apakah kamu akan membawa penyesalan atau kedamaian ketika momen itu tiba. Sekarang, dengarkan dengan sangat hati-hati pada tanda-tanda yang telah para malaikat tunjukkan kepadaku, tanda-tanda yang mungkin sudah kamu lihat tetapi tidak kamu pahami maknanya. Tanda pertama adalah jarak yang tidak terlihat. Apakah ada anak muda dalam hidupmu yang dulunya terbuka denganmu tetapi sekarang tampak lebih tertutup?
Apakah percakapan kalian menjadi lebih pendek, lebih dangkal, lebih dipenuhi dengan diam yang canggung? Ini bukan tentang mereka menjadi lebih sibuk. Ini tentang mereka mulai melepaskan diri secara emosional karena mereka tidak lagi merasa dilihat olehmu, didengar olehmu, dihargai olehmu. Tanda kedua adalah perubahan dalam mata mereka. Para malaikat berbicara tentang mata sebagai jendela jiwa, dan ini benar adanya. Ketika kamu terakhir kali benar-benar menatap mata anak muda ini, apa yang kamu lihat? Apakah masih ada cahaya harapan di sana, atau sudah mulai meredup? Apakah masih ada keinginan untuk terhubung denganmu, atau sudah ada penerimaan akan jarak yang tumbuh di antara kalian? Mata tidak pernah berbohong. Jika kamu meluangkan waktu untuk benar-benar melihat, kamu akan tahu kebenaran yang mereka tidak bisa ungkapkan dengan kata-kata. Tanda ketiga adalah upaya terakhir mereka. Dalam beberapa minggu atau hari terakhir, apakah mereka mencoba sekali lagi untuk terhubung denganmu dengan cara yang mungkin tidak biasa bagi mereka? Mungkin mereka mengirimimu pesan yang lebih panjang dari biasanya. Mungkin mereka meneleponmu tanpa alasan yang jelas. Mungkin mereka mengajakmu untuk melakukan sesuatu bersama. Ini adalah upaya terakhir jiwa mereka untuk membangun jembatan sebelum mereka menerima bahwa jembatan itu tidak akan pernah dibangun. Dan jika kamu melewatkan panggilan itu, jika kamu terlalu sibuk untuk merespons pesan itu, jika kamu mengatakan tidak pada undangan itu, kamu baru saja menutup pintu yang tidak akan pernah terbuka lagi dengan cara yang sama. Para malaikat ingin aku menjelaskan kepadamu mengapa ini terjadi dari perspektif spiritual yang lebih dalam. Dalam alam semesta yang luas ini, setiap jiwa sedang berkembang, sedang belajar, sedang bergerak menuju versi tertinggi dari diri mereka sendiri. Anak-anak muda, khususnya, berada dalam fase pertumbuhan yang sangat cepat. Energi mereka seperti sungai yang mengalir deras, mencari saluran untuk mengekspresikan diri mereka, mencari guru untuk membimbing mereka, mencari koneksi yang bermakna untuk menjangkar mereka. Ketika mereka menemukan seseorang yang lebih tua, seseorang yang mereka hormati, seseorang yang mereka lihat sebagai sosok yang penting, mereka secara alami membuka hati mereka. Mereka menawarkan energi mereka, waktu mereka, perhatian mereka. Tetapi energi, seperti air, tidak bisa tetap di tempat yang tidak menghargainya. Jika kamu tidak menerima pemberian mereka dengan kehadiran penuh, dengan perhatian sejati, dengan rasa hormat yang mereka layak dapatkan, energi itu akan menemukan tempat lain untuk mengalir. Dan inilah yang akan terjadi besok. Energi mereka yang pernah mengalir ke arahmu akan mengalir ke arah lain. Mungkin ke mentor lain, ke teman lain, ke jalan hidup yang sama sekali berbeda yang tidak lagi memasukkanmu. Dan begitu aliran itu berubah arah, sangat sulit untuk membalikkannya kembali. Ini bukan karena mereka membencimu. Ini bukan karena mereka tidak peduli padamu lagi. Ini karena jiwa mereka telah belajar pelajaran yang sangat penting, pelajaran yang akan melindungi mereka di masa depan tetapi yang akan meninggalkanmu dengan kekosongan yang mendalam. Pelajaran itu adalah ini, tidak semua orang yang kamu cintai akan mencintaimu kembali dengan cara yang kamu butuhkan. Tidak semua orang yang kamu hormati akan menghormati waktumu, energimu, kehadiranmu. Dan ketika kamu menyadari ini, kamu harus memilih dirimu sendiri. Kamu harus melepaskan, tidak dengan kepahitan, tetapi dengan kebijaksanaan yang menyakitkan bahwa beberapa hubungan tidak dimaksudkan untuk berkembang, tidak peduli seberapa keras kamu mencoba. Sekarang, aku tahu beberapa dari kalian mungkin berpikir, tapi aku sibuk, aku punya tanggung jawab, aku tidak bisa selalu tersedia untuk semua orang. Dan para malaikat memahami ini. Mereka tidak meminta kesempurnaan darimu. Mereka tidak mengharapkanmu untuk melupakan semua prioritas lain dalam hidupmu.
Tetapi mereka memintamu untuk menyadari apa yang benar-benar penting dan apa yang hanya tampak penting dalam momen itu. Ketika kamu berada di ranjang kematianmu, melihat kembali seluruh hidupmu, apakah kamu akan mengingat email yang kamu balas hari ini? Apakah kamu akan merasa bangga tentang berapa banyak waktu yang kamu habiskan di media sosial? Apakah kamu akan merasa puas dengan berapa banyak uang yang kamu hasilkan jika uang itu datang dengan biaya kehilangan koneksi dengan jiwa-jiwa muda yang membutuhkan bimbinganmu? Para malaikat menunjukkan kepadaku visi yang sangat jelas. Aku melihat seorang pria tua, duduk sendirian di kamar yang gelap, memegang foto seorang anak muda yang dulunya memandangnya dengan mata penuh harapan. Anak muda itu sekarang sudah dewasa, sudah sukses, sudah bahagia, tetapi dalam hidup mereka tidak ada lagi ruang untuk pria ini. Bukan karena kebencian, tetapi karena terlalu banyak waktu telah berlalu, terlalu banyak momen telah terlewatkan, terlalu banyak upaya yang tidak dijawab. Dan pria tua ini menangis, tidak karena dia kesepian, tetapi karena dia akhirnya mengerti apa yang dia lepaskan ketika dia berpikir dia punya semua waktu di dunia. Jangan menjadi pria itu. Jangan menjadi wanita itu. Jangan menjadi orang yang menyadari terlalu terlambat bahwa harta terbesar dalam hidup bukan hal-hal yang bisa kamu beli atau pencapaian yang bisa kamu cantumkan di resume. Harta terbesar adalah momen-momen koneksi sejati dengan jiwa-jiwa lain, terutama jiwa-jiwa muda yang melihatmu sebagai cahaya dalam kegelapan mereka. Sekarang, para malaikat ingin aku memberitahumu dengan tepat apa yang harus kamu lakukan. Pertama, begitu video ini berakhir, aku ingin kamu menutup matamu dan bertanya pada hatimu sendiri, siapakah anak muda yang dimaksud pesan ini untukku? Hatimu tahu. Mungkin ada wajah yang langsung muncul dalam pikiranmu. Mungkin ada nama yang kamu dengar bisikannya dalam keheningan. Percayalah pada itu. Itu bukan kebetulan. Itu adalah bimbingan ilahi. Kedua, dalam waktu 24 jam ke depan, aku ingin kamu menghubungi orang ini. Bukan dengan pesan singkat. Bukan dengan emoji cepat. Tetapi dengan komunikasi yang bermakna. Telepon mereka jika memungkinkan. Temui mereka secara langsung jika kamu bisa. Tatap mata mereka. Pegang tangan mereka. Dan katakan kepada mereka bahwa mereka penting bagimu, bahwa kamu melihat mereka, bahwa kamu menghargai mereka, bahwa kamu minta maaf jika kamu belum hadir dengan cara yang mereka butuhkan. Ini mungkin terasa canggung. Ini mungkin terasa tidak nyaman. Terutama jika kalian belum berbicara dengan cara yang mendalam untuk waktu yang lama. Tetapi ketidaknyamanan itu adalah harga yang sangat kecil untuk dibayar dibandingkan dengan penyesalan yang akan kamu rasakan jika kamu tidak bertindak. Dan inilah yang ajaib, begitu kamu mengambil langkah pertama itu, begitu kamu membuka dirimu dengan kerentanan dan kejujuran, kamu akan melihat sesuatu yang luar biasa terjadi. Kamu akan melihat jiwa mereka merespons. Kamu akan melihat cahaya kembali ke mata mereka. Kamu akan merasakan energi mereka mengalir ke arahmu lagi, tidak karena mereka membutuhkanmu, tetapi karena mereka memilih untuk berbagi kehidupan mereka denganmu. Dan pilihan itu, pilihan bebas dari jiwa muda yang bisa pergi kemana saja tetapi memilih untuk tetap terhubung denganmu, itu adalah hadiah yang lebih berharga daripada emas, lebih berharga daripada semua kesuksesan duniawi yang bisa kamu bayangkan. Tetapi aku harus jujur denganmu. Untuk beberapa dari kalian yang menonton ini, mungkin sudah terlalu terlambat. Mungkin anak muda ini sudah membuat keputusan dalam hati mereka. Mungkin perpisahan emosional sudah terjadi, dan yang tersisa hanyalah perpisahan fisik atau formal. Jika itu kasusmu, para malaikat ingin kamu tahu bahwa tidak semua kehilangan adalah kegagalan. Terkadang,
Jiwa-jiwa perlu berpisah agar keduanya bisa tumbuh dengan cara yang mereka tidak bisa jika mereka tetap bersama. Terkadang, kehilangan seseorang adalah cara alam semesta mengajarimu pelajaran yang sangat penting tentang nilai waktu, tentang pentingnya kehadiran, tentang kerapuhan semua hubungan manusia. Dan jika kamu belajar pelajaran itu dengan sungguh-sungguh, jika kamu benar-benar membiarkannya mengubah cara kamu muncul untuk semua orang lain dalam hidupmu, maka kehilangan itu tidak sia-sia. Tetapi jika kamu mengabaikan pesan ini, jika kamu berpikir ini tidak berlaku untukmu, jika kamu mengatakan pada dirimu sendiri bahwa kamu akan menanganinya nanti, maka kamu akan mengulang pola yang sama. Kamu akan kehilangan lebih banyak orang. Kamu akan membangun lebih banyak penyesalan. Dan suatu hari nanti, kamu akan terbangun dan menyadari bahwa kamu telah menjalani seluruh hidupmu di permukaan, tidak pernah benar-benar terhubung dengan siapapun dengan cara yang mendalam dan bermakna. Para malaikat mengingatkanku untuk memberitahumu bahwa waktu adalah satu-satunya hal yang tidak bisa kamu beli kembali, tidak bisa kamu negosiasikan kembali, tidak bisa kamu ganti. Setiap detik yang berlalu adalah detik yang hilang selamanya. Dan ketika seseorang menghilang dari hidupmu, semua waktu yang bisa kalian berdua habiskan bersama juga menghilang. Semua percakapan yang belum terjadi, semua tawa yang belum dibagikan, semua pelajaran yang bisa diajarkan dan dipelajari, semuanya menguap seperti kabut di bawah matahari pagi. Ini adalah kebenaran yang menghantui. Ini adalah kebenaran yang akan membuatmu tidak bisa tidur di malam-malam yang akan datang jika kamu tidak bertindak sekarang. Tetapi ini juga adalah kebenaran yang bisa membebaskanmu. Karena ketika kamu benar-benar memahami kerapuhan hidup, ketika kamu benar-benar menghargai betapa berharganya setiap koneksi, kamu mulai hidup dengan cara yang berbeda. Kamu berhenti menunda. Kamu berhenti menganggap orang-orang sebagai sesuatu yang pasti. Kamu mulai menunjukkan cinta dan perhatianmu sekarang, tidak besok, tidak minggu depan, tetapi sekarang. Kamu mulai mengatakan kata-kata yang perlu dikatakan sekarang, tidak ketika sudah terlambat. Kamu mulai menjadi orang yang kamu ingin diingat sebagai, bukan orang yang kamu rencanakan untuk menjadi suatu hari nanti. Para malaikat ingin aku meninggalkanmu dengan satu pemikiran terakhir. Dalam keabadian, di dunia roh di mana jiwa-jiwa pergi setelah meninggalkan tubuh fisik mereka, tidak ada penyesalan tentang hal-hal yang telah dilakukan. Penyesalan yang membebani jiwa-jiwa di sana adalah tentang hal-hal yang tidak dilakukan. Kata-kata yang tidak diucapkan. Pelukan yang tidak diberikan. Waktu yang tidak dihabiskan bersama. Cinta yang dirasakan tetapi tidak pernah diekspresikan. Jangan membawa penyesalan itu. Jangan menunggu sampai terlambat. Anak muda ini, siapapun mereka dalam hidupmu, layak mendapatkan yang terbaik darimu sekarang. Dan kamu layak mendapatkan kedamaian mengetahui bahwa kamu melakukan semua yang kamu bisa untuk menghormati koneksi yang telah diberikan alam semesta kepadamu. Besok akan datang sangat cepat. Ketika itu terjadi, pastikan kamu tidak akan menoleh ke belakang dengan air mata penyesalan, tetapi dengan senyum penuh syukur karena kamu mendengarkan bisikan para malaikat hari ini. Pergi sekarang. Hubungi mereka. Berbicara dengan mereka. Tunjukkan kepada mereka bahwa mereka penting. Dan percayalah bahwa dalam melakukan itu, kamu tidak hanya mengubah hidup mereka, tetapi kamu juga menyelamatkan jiwamu sendiri dari beban yang tidak akan pernah bisa kamu tanggung. Para malaikat memberkatimu. Mereka membimbingmu. Dan mereka menunggu untuk melihat pilihanmu. Waktu adalah sekarang. Tindakan adalah milikmu. Dan masa depan dari hubungan yang berharga ini tergantung pada apa yang kamu lakukan dalam 24 jam ke depan.